Tadi menyinggung masalah dana masjid. Kebetulan Kang Faris Pak Kiai. Langsung aja nggak apa-apa. Di masjid kami itu sementara ini sudah mencapai setiap laporan Jumat itu hampir 30 juta lebih. Dengan perhitungan begitu kami mendengar khawatir ya. Karena kemarin itu sudah mencapai 434 juta. Nah ini dengan catatan tiap bulan itu kami untuk listrik itu sudah mencapai 1,5 juta untuk kos listrik ya. Belum untuk seperti baru khotib Jumat 4 kali ya kita set ya kira-kira gitu ya untuk personil lainnya. Oleh karena itu apabila kami ini kurang dari itu kayaknya ngeri ya. Kalau ada apa-apa namanya di Jakarta sebuah uang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak, ini bagus DKM begini ya. Makanya tadi saya sebut berapa angkanya, 20 atau 30. Kayaknya kalau di Jakarta tuh 20-30 aman. Tapi kalau udah 60 lebih nggak tuh? Lebih kan? 70 lebih, begitu tuh. Berarti ada yang nggak dipakai nih, ada yang dipendam ini duit. Kalau 30, kalau bapak-bapak DKM tanya ke saya, Pak Kiai, emang standarnya berapa sih secara syar'i yang aman kas masjid? Nggak ada jawabannya. Jawabannya nggak ada. Itu tergantung kebiasaan di tempat itu. Maksudnya kas yang aman, kas yang wajar, kas yang normal. Berapa kira-kira? Makanya saya perkirakan 20 sampai 30 juta. Jadi Bapak kalau kasnya ini udah 30 juta, ya berarti masih dalam kategori aman. Nah yang nggak aman yang mana nih? 50. Dan Masya Allah, jangan sekali-kali bangga. Tolong diingat omongan saya. Dunia akhirat saya pesan. Jangan sekali-kali ada rasa bangga. Bahkan harus gemeter nyebutnya. Kalau pada saat Jumat saldo kas masjid 150 juta, harus gemeter itu yang umumin itu. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kira-kira pantas enggak uang kas masjid diendapin begitu? Pantas apa enggak? Sekarang saya tanya, niat jamaah yang nyumbang buat apa? Hah? Terus masjid yang terima dana itu statusnya apa? Pemilik atau wakil? Pemilik atau wakil? Wakil. Jadi DKM bukan penguasa uang, mereka itu wakil. Nah, makanya angkatnya harus jelas. Pak, saya mau infak buat anak yatim, ngasihnya ke DKM. Emang DKM-nya anak yatim? La yutma ba'dal bulugh, nggak ada anak yatim setelah balik. Kalau orang balik disebut yatim juga, pas santunan yatim ya penuh masjid. Yatim nggak punya bapak gitu. Coba hadirin sekalian. Ini buat anak yatim, kasih ke anak yatim. Ini buat pembangunan, buru-buru buat pembangunan. Kalau kecuali begini, saya pernah dengar juga nih masjid di daerah Jakarta Timur juga. Saya jadi khatib di situ. Kata ininya, MC-nya, kas masjid saat ini 2,5 miliar rupiah. Wah, saya bilang habis khatib saya uber nih orangnya. Bukan apa-apa, kewajiban saya ngingetin. Begitu selesai khatib, saya samperin ketua DKM-nya, Pak, itu Pak, Masya Allah ya, apa namanya, kasnya sampai 2,5 miliar begitu ya, Masya Allah banget. Buat apa tuh Pak? Oh ini Pak, kami lagi ngumpulin buat ngebangun apa namanya, TPA 3 lantai. Oh, pantas nggak? Pantas, gitu kan? Begitu saya jadi khatib lagi udah merosot.
di angka puluhan juta. Jadi dikumpulin dulu sampai 2,5 M, baru dibangun bangunan 3 lantai, buka sekali. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, masya Allah, coba kasih saya satu alasan aja, nahan uang jamaah di masjid. Apa yang bisa membenarkan alasan itu? Wakil nahan amanah amal, coba kan gitu ya? Gimana Pak? Kayak tukang parkir, begitu datang yang punya, bapak nggak boleh pakai mobil ini, ntar rusak aja bawa pakai. Hajar nih tukang parkir. Hah? Kan dia wakil tapi merasa memiliki. Nah mudah-mudahan habis taklim ini masjid di Kecamatan Pasar Rebo berlomba-lomba nih, kasnya disalurin buat memakmurkan. Shallu ala Muhammad. Ingat maulid jangan bakwan. Maulid jangan bakwan. Kas 100 juta begitu maulid bakwan nggak tahu isi. Ya Allah. Bukan nggak boleh bakwan, boleh bakwan. Tahu isi boleh. Tapi temannya apa? Temannya apa? Temannya opor, cakep kan? Kira-kira gitu Pak ya. Nah ini alhamdulillah pembahasan kita ini mudah-mudahan jadi sepakat kita nih. Jadi masjid yang amanah. Ya, jadi masjid yang amanah. Kalau masjid amanah, insya Allah berkah. Sekali lagi ngumumin, kan Jumat kita gini, ya. Sampai ada yang ngumumin 100 juta mesti gemeter tuh ngomonginnya. 70 juta mesti gemeter itu. Ya, makanya yang masih punya 70, 100 udah bisa di sini rapat udah. Gimana caranya nih? Pak Ketua, gimana caranya Pak Ketua biar kita bisa jadi masjid amanah, ya kan? Oh iya, kita bikin pengajian buat ibu-ibu, kita bikin pengajian ini. Kita kasih minuman, kita kasih makanan, kita fasilitasin semuanya, biar cakep semuanya. Betul nggak? Betul. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Terusin ya. Salah satu pembahasannya soalnya caleg tadi. Udah pada paham. Udah jelas masalah kas. Insya. Ada yang mau tanya nggak masalah kas lagi? Biar nggak ragu. Maksudnya biar nggak ragu rapatnya di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah kas masjid ini, saya punya usul bagaimana pengurus masjid itu mengayomi musola-musola yang ada di sekitar masjid gitu kan. Sehingga musola-musola itu bisa mengadakan majlis taklim dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi artinya kas masjid yang lebih Ya, dikasih ke musola. iya gitu. Biar mereka juga bisa punya kegiatan gitu. Iya, begitu. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan. Ada dua ini Ustaz. Yang pertama menyangkut mesin cuci tadi. Oh, mesin cuci lagi? Nah, enggak, ini ada tambahan sedikit ya Ustaz. Karena di mesin cuci itu kan ada air yang menyisa. Ya. Mungkin ada yang berkaitan dengan itu. Setelah dicuci itu kan tetap aja ada air sisanya. Nah, itu bagaimana dengan pencucian pakaian tadi gitu. Yang kedua, saya pernah mendengar cara berwudu, ya kan? Katanya berwudu itu tidak boleh dilepaskan sebelum selesai tangannya, gitu, sebelum selesai. Alasannya nanti terkena mustakmal, gitu. Nah, begitu aja Ustaz. Baik. Jadi alhamdulillah ya, berarti mengenai kas ini mudah-mudahan betul-betul mengena ke DKM masjid sekecamatan Pasar. Gimana nih, kita udah nggak bisa nih, duit udah masih banyak banget ini, masih sisa 70 juta ini, masjid udah luber-luberan ini. Sedangkan sementara musola sebelah bikin maulid aja, awan lagi, isi lagi, kan begitu ya.
oleh dia spanduk dari masjid. Cakep nggak? Boleh nggak begitu? Boleh. Yang nggak boleh duit masjid buat bangun kantor RW, nggak boleh. Duit masjid buat renovasi kantor RW itu baru nggak boleh. Kemana RW duitnya? Masing-masing lah. Jangan ambil duit masjid pakai talangan segala macam, nggak boleh. Akadnya harus jelas. Ya, boleh jadi hadirin. Bikin Jumat berkah masjid, ya. Beliin sembako, ya kan? Modal dari masjidnya misalkan 1 juta, dijualnya misalkan satu itemnya itu 3.000 buat jamaah. Cakep nggak begitu? Begitu. Itu yang makanya di sini tadi kita bahas pertama apa? Makruh menghias masjid berlebihan. Maksudnya supaya begitu, luber nanti berkahnya ke masyarakat. Memakmurkan masjid dan dimakmurkan. Kemudian yang kedua tadi masalah mesin cuci lagi nih. Ya, masalah mesin cuci. Ada air yang bekas dan lain sebagainya. Saya tadi sampaikan ada 2 kaidah. Secara singkat saya ingin sampaikan da' ma yuribuk da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang membuatmu ragu dan ambil yang tidak membuatmu ragu. Bapak-bapak nyuci pakai mesin cuci, ragu, takut ini. Udah nggak usah pakai mesin cuci. Kalau saya makta, insya Allah yakin bersih. Orang saya cium nggak ada tanda 3, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Udah saya yakin, cuci pakai mesin cuci. Da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalin yang bikin kamu ragu dan pakai yang tidak bikin kamu ragu. Jadi yang ragu jangan, yang nggak ragu silakan. Gitu Pak ya. Yang ketiga tadi apa Pak ya? Masalah wudu. Wudu ya. Kalau setuju bulan depan saya selingin nih. Taklim kita kan agak lama dipanjang. Gimana kalau saya nanti bulan depan kita bahas tuntunan gerakan sholat bersanad. Setuju nggak? Setuju. Dan tuntunan wudu bersanad. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi kita selingin nih bulan depan nih. Ntar ingetin ya, ketua DMI minta tolong diingetin. Tapi perlu proyektor nih, perlu fokus. Nanti kita belajar bagaimana wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, kalau sekarang mungkin waktunya udah agak habis kan, termasuk nanti ayat mustaqbal segala macam. Ya, memang kalau di rumah sekarang nggak ada yang 2 kulah, jarang. Betul nggak? Kita pakai keran, pakai ember. Sampai nggak 2 kulah? Nggak sampai. Emang orang-orang dulu dia bikin bak mandi itu dicor gede begitu, ya kan? Mau nyelupin tangan juga nggak apa-apa, kan begitu. Kalau orang sekarang rumah mewah, ya Allah, tempat airnya kecil-kecil banget, kurang dari 2 kulah. Karena memang itu pengaruh agama juga. Orang dulu bikin toilet itu ajaran gurunya dipakai, biar aman wudhunya bikin 2. Kira-kira setuju nggak bulan depan? Setuju ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di bulan yang akan datang lengkap dengan praktek. Sekalian saya minta ini nanti nih bulan depan kalau belajar wudhu, saya minta nanti disiapin bak. Soalnya saya nanti mau praktekin wudhunya, gitu. Biar kita semua bisa lihat. Bak yang gede, terus pakai alas supaya nggak netes, sama air mineral. Tapi bukan yang segini ukurannya, yang 600. Nah, itu aja saya minta nanti. Ya, bak, terus alas biar nggak basah, sama air mineral yang 600 ml. Nanti insya Allah kita akan praktekkan cara wudhu yang bersanad sampai ke Rasulullah. Kemudian juga sekaligus karena kan kita ngaji sebulan sekaligus cara sholat yang bersanad sampai Rasulullah. Insya Allah. Makasih pertanyaannya Pak. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan taklim kita bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita terima, insya Allah. Mudah-mudahan kita amalkan. Dan saya doakan masjid-masjid di Kecamatan Pasar Rebo, karena ngajinya kitab masjid, mudah-mudahan manajemennya bagus, terus pengelolaannya juga syar'i. Ya, mudah-mudahan gak ada yang pakai mazhab merwiyah. Kalau ada masalah-masalah perbedaan pendapat berkaitan dengan ibadah, jangan diselesaikan cuma rapat internal pengurus. Panggil guru-guru yang memberikan pendapat syar'inya. Kecuali masalah teknis. Kalau masalah teknis silakan diselesaikan internal pengurus. Tapi kalau berkaitan dengan hukum syar'i,
jangan diselesaikan internal, undang para guru untuk menyelesaikan dan memberikan bagaimana pandangan syariat sehingga DKM-nya selamat, aman, berkah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wa la 'aiban illa satarta. Tutup aib kami dunia dan akhirat. Wa la maridan illa syafaita. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wa la dainan illa qadaita. Ya Allah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia